Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, saudara dan saudari, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo Ustaz Ghazali, langsung saja kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang tertunda. Ya, untuk pertama, apakah kata almarhum boleh disebutkan untuk orang kafir? Mohon pencerahannya, Ustaz. Almarhum itu artinya apa toh? Almarhum itu artinya yang dirahmati. Dirahmati oleh siapa? Nah, tentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang tidak beriman, orang kafir, tentu tidak akan mendapat rahmat dari Allah. Wong mengakui Allah saja tidak. Masa iya mendapatkan rahmat dari Allah? Nah, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, bukan rahmat yang didapat. Kalau menurut Allah, menurut ketetapan Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah itu ayat 161 sampai 162, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yungzarun. Itu ketetapan Allah loh ya. Jika yang kita sampaikan itu adalah ketetapan Allah. Allah sudah membuat ketetapan dalam ayat tersebut. Sesungguhnya orang-orang kafir, artinya orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, tidak menyembah Allah, wa matu, kemudian mereka mati dan dalam keadaan tetap dalam kekafirannya, maka bukan rahmat yang didapat, melainkan apa? Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka akan mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat dan dari seluruh manusia. Khalidina fiha. Orang kafir yang mati dalam kekafirannya itu akan abadi kekal dalam laknat tersebut. La yukhaffafu anhumul adzab, siksanya tidak akan diringankan, walahum yungzarun, dan juga tidak akan diberi tangguh. Maka almarhum itu hanya untuk hamba Allah yang beriman, karena artinya yang dirahmati oleh Allah. Sedang orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, tentu tidak akan mendapat rahmat dari Allah. Yang ada menurut ketetapan Allah, yang didapat adalah laknat. Kalau terhadap orang yang tidak beriman, ya tidak perlu disebut almarhum. Ya, ada lagi. Mau tanya, seumpama saya dapat uang pesangon dari tempat kerja 500 juta, lalu saya keluarkan zakatnya 12,5 juta. Terus uang tersebut saya pakai untuk makan. 1 tahun kemudian uang tersebut tinggal 400 juta. Apakah uang 400 juta tersebut perlu dizakati lagi, Ustaz? Ya, dizakati lagi itu lebih baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Ya, dizakati lagi. Ya, zakat itu kan insya Allah ya, menurut ketetapan Allah dan Rasul, zakat itu sedekah, infak dan lain sebagainya, kuwi ora lokak ning malah kebak. Sehingga jangan takut untuk zakat. Insya Allah dizakati lagi, malah semakin berkah nanti. Ya, pesangonnya semakin berkah nanti, dizakati lagi. Ya, ada lagi. Saya pedagang, Ustadz. Di dalam masjid saya sering ditanya tentang harga barang. Apakah ini termasuk jual beli di masjid? Sebaiknya dihindari. Ya, ditanya harga barang di dalam masjid itu sebaiknya dihindari, karena masjid itu tempat zikrullah, tempat untuk mengingat Allah. Ya, meskipun hanya ditanya harganya,
itu lebih baik dihindari karena bisa jadi kita termasuk dalam perkara syubhat. Sedang Nabi kita bersabda, berpesan, mewanti-wanti kepada kita, famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang takut masuk dalam perkara syubhat, maka hakikatnya dia sudah menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Selain itu, Nabi kita juga bersabda, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallah tijaratak. Jika kamu melihat orang yang berjual beli di masjid, ya, masjid itu tempat zikrullah, kok masih sempat-sempatnya di masjid urusan duniawi dibawa masuk ke masjid. Urusan jual beli, urusan perdagangan harusnya selesai ketika di luar masjid. Begitu masuk masjid sudah itu tempat zikrullah. Lah kalau sampai di masjid masih bincang-bincang urusan duniawi, urusan jual beli, terus kapan mau zikrullah? Sampai hatta di masjid saja masih membicarakan tentang perdagangan, jual beli. Itu urusan duniawi. Padahal dari 24 jam ini waktu kita untuk urusan duniawi itu lebih besar, lebih sering, lebih banyak kita habiskan untuk urusan duniawi daripada untuk zikrullah, daripada untuk mengingat Allah. Lah ini di masjid tempat terbaik untuk mengingat Allah, kok yang diingat masih jual beli. Maka kalau kita melihat ada orang jual beli atau membicarakan perniagaan di dalam masjid, maka katakan kepada mereka, la arbahallah tijaratak, semoga Allah ya tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Kemudian selain itu, kalau kita melihat orang mencari barang yang hilang di masjid, katakan la raddallah alaik, semoga Allah tidak ya mengembalikan barangmu yang hilang. Lah masjid ini tempat zikrullah, masa ada yang kehilangan barang? Nah, namun sekarang ini semua itu banyak yang tidak mengindahkan. Ya, masjid tempat zikrullah malah sekarang banyak itu pencuri memanfaatkan orang ketika sedang sholat, ketika sedang sujud diambil tasnya. Ya. Ketika sedang sujud kebetulan HP ditaruh di depan, diambil. Sudah apa yang terjadi? Ya, di hadapan Allah nanti akan mendapatkan siksa orang semacam itu. Wong masjid itu tempat zikrullah, harusnya aman di situ. Di dalam masjid isinya orang yang sholat semua, orang yang menghambakan diri kepada Allah. Lah kok ada ke situ memanfaatkan orang sedang sholat, mengambil atau mencuri barang orang yang sedang sholat. Naudzubillah. Lawang menurut Nabi kalau ada yang mencari barang hilang di masjid saja, kita dianjurkan oleh Nabi untuk mengatakan semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Harusnya di masjid itu harusnya loh ya, ini tidak ada barang yang hilang. Wong yang masuk ke masjid, yang memakmurkan masjid itu hamba Allah yang beriman. Kok bisa ada yang hilang barangnya? Nah, mesti ada yang tidak beriman masuk ke dalam situ, sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, kalau ditanya harga, sebaiknya dihindari. Yang pertama ditanya harga, nanti lama-lama akan ada jual beli. Sekarang jual beli itu tidak hanya offline, online juga. Meski barangnya tidak dibawa di masjid, namun membawa HP bisa transaksi di dalam masjid. Pertama tanya harga, dijawab kaya ngopo wujude barange. Oh, akhirnya kita buka HP, kita tunjukkan ini kilo barangnya.
oh ya wis aku gelem siji, ya wis transfer sih. Akhirnya terjadilah ya jual beli. Meski pada awalnya hanya tanya harga, namun harus dihindari karena kalau tidak lama-lama nanti akan terjadi jual beli. Jual beli sekarang tidak seperti zaman Nabi dulu. Kalau dulu ya, kafilah itu membawa barang. Kalau sekarang kita cukup dengan membawa HP sudah bisa terjadi transaksi jual beli di dalam masjid. Nah itu jangan sampai dilakukan. Ya, ada lagi.